Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Bayi Channel. Oke, Lur. Istiqomah, Lur. Jangan lupa kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ini di hari Sabtu malam minggu di sore hari di tanggal 2 atau 3 ini. Maklum ya, nggak punya kalender ya, seperti ini lah ya. Oke, lanjut kembali ke Satro Piningit ini yang dimana semua orang ya kalau insya Allah apa yang saya rasakan atau menjadi petunjuk, itu yang saya jabarkan tentang beliaunya Satro Piningit itu gitu loh. Dan nggak sifatnya nggak memaksakan atau nggak, konten-konten saya insya Allah isinya nggak memaksakan harus ini enggak. Juga saya mengisyaratkan tanda-tandanya lewat sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau diselingi juga atas yang saya rasakan petunjuk-petunjuk, ya, di mana terkadang orang lain ya bukan menjelekkan atau terkadang memaksakan seperti itu, memaksakan sesuatu kejadian seperti itu, Lur. Ya kalau benar, kalau salah ya kan repot. Tapi alhamdulillah saya sebelum mengisyaratkan sesuatu kejadian kan diawali dengan insya Allah kan seperti itu, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah itu, Lur, karena biasanya saya diakhiri dengan mudah-mudahan tidak terjadi, itu adalah suatu bencana. Nah, kan namanya juga bencana kan tentunya itu atas kehendak Allah ya toh, kehendak Allah, takdir Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalaninya gitu aja, Lur. Tapi mudah-mudahan kita juga berdoa agar bencana itu enggak terjadi. Karena kenapa? Namanya juga bencana, kan pasti ada korban jiwa, ya kan? Ya kalau seperti itu kan mungkin ya jika Allah berkehendak atau takdirnya, terus kita mau apa lagi kan, ya kan? Apalagi kita mau apa lagi? Nah seperti itu, Lur. Jadi pada prinsipnya yang saya buat konten-konten ini ya juga berdasarkan petunjuk dari alam, kejadian, bencana, juga dikaitkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, dipadukan ya kan. Salah satu yang terbesar dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah hadis-hadisnya, di mana negeri Arab yang dulu tandus, gurun pasir, ya kan. Nah sekarang menjadi tanah yang subur, ya, air di mana-mana, sumber air keluar kemana-mana, ya toh. Dan juga turunnya salju, kan jarang hujan dulu itu, Lur, tanah Arab. Bahkan saat ini, sekarang ini, bukan saat ini, kemarin-kemarin Ka'bah itu kan pernah kebanjiran seperti itu. Nah ini perubahan sesuatu ada kaitannya dengan matahari terbit dari barat seperti itu. Bahkan insya Allah mungkin kita nggak mengalami langsung atau menyaksikan langsung nanti kejadiannya. Bahkan ini Nusantara ini kelak, Lur, mungkin kita semuanya ya nggak akan bisa menyaksikan, Lur. Ini kelak Indonesia ini juga akan turun salju seperti itu. Bahkan musimnya juga ya bertambah, itu musim salju itu akan bertambah satu musim, yaitu salju. Karena kenapa? Ya putaran suatu putaran roda, bukan roda ya, planet. Karena berkaca dari tanah Arab itu yang semula tandus, ya kan, semula tandus itu sekarang subur di mana-mana. Dan juga apa yang disampaikan Rasulullah, satu lagi Sungai Efrat sudah mengering. Itulah, Lur.
perputaran apa, rotasi atau apa gitu loh. Mau yang tahu komen. Karena saya bukan ahli apa ya, biologi atau fisika itu, Rek. Oh. Bahkan Indonesia ini kan memang sudah ada di apa, gunung apa itu yang di Papua Irian Jaya, Gunung Rinjani ya, itu kan masih tetap ada ya toh, salju itu di puncak gunung ya kan. Oke, kembali ke Saitropin ini. Karena kenapa semua munculnya beliau ini adalah lewat tanda-tanda alam lor, tanda-tanda alam yang sedang terjadi, bahkan tanda-tanda perilaku manusia juga bisa terjadi ya toh. Semua yang terjadi di dunia ini, baik itu bencana alam, tingkah laku manusia, terus apa lagi, yaitu kan dua faktor itu bisa menjadi petunjuk Saitropin ini gitu loh. Di mana bencana yang paling dahsyat yaitu corona. Kenapa corona? Corona itu kan merata di seluruh dunia, ya kan. Bahkan banyak seluruh dunia itu bahkan banyak yang meninggal loh, ya kan. Bayangkan itu salah satunya lur. Insya Allah itulah salah satunya suatu bencana yang sangat dahsyat yang dialami umat manusia. Itu tanda-tandanya memang apa ya, sudah bekerja. Bekerjanya apa ya, bekerjanya dari menyingkirkan manusia-manusia, bukan menyingkirkan sih, mengurangi populasi manusia seperti itu. Mereka akan apa ya, mendirikan satu negara tapi seluruh dunia ya, seluruh dunia itu dalam satu pemerintahan, begitu maksudnya itu loh. Tapi ya nggak bisa, wong itu serangan dahsyat itu bukan buatan manusia itu lur. Nah, corona itu apalagi kalau bukan Dajjal sihirnya itu loh. Makanya kan walaupun beliau belum nampak, belum keluar, tapi energi beliau turun tangan. Beliau itu turun tangan. Dan efeknya apa? Efeknya kan sampai sekarang kita menjalani kehidupan seperti biasa. Bahkan corona itu kan fitnah paling terbesar dalam sejarah manusia. Itu belum muncul Dajjal itu ya kan. Belum muncul sampai sebegitunya. Salah satu ya apa, tempat ibadah ditutup. Itu kan fitnah ya toh. Semua ibadah, tempat ibadah, baik masjid, baik gereja, pura atau wihara, kan ditutup ya kan. Ditutup, bahkan kalau buka di masjid ya, waktu sholat Jumat itu bahkan apa ya, ada sela ya kan, sela satu orang. Bayangkan itu lur, yang paling terbesar itu pun sudah muncul, tapi secara hakikatnya yang nggak nampak. Nanti jika semua itu sudah rampung, baru jasadnya atau raganya Dajjal ini akan muncul gitu loh. Begitu pula dengan Saitropin ini atau kita kenal Imam Mahdi gitu loh. Insya Allah seperti itu nantinya lor. Kita akan kekuatan atau mudah-mudahan kita menjadi pengikut Imam Mahdi ya kan. Jangan sampai lah menjadi pengikut Dajjal ya loh. Maka dari itulah marilah kita perbaiki diri, dimulai dari saya sendiri. Ini juga mengingatkan saya sendiri juga gitu loh lur, tentang kebaikan yang harus kita perbaiki diri kita sendiri. Berperang tiap hari, tiap saat, berperang melawan diri sendiri yang paling berat ini itu lur. Karena yang saya rasakan ya itu sekarang saat ini, berperang dengan diri saya sendiri. Nyata kok lur, kalau berperang dengan diri kita sendiri kok nyata, ditampakkan apa ya, sifat buruk itu ditampakkan. Ya kita lawan kan, seperti itu loh. Kalau nggak lawan kita akan dikuasai oleh kejahatan ya toh. Kejahatan itu maksudnya global. Misalkan kejahatan itu kita tumbuh menjadi orang yang tidak baik, yang berburuk sangka, suudzon,
diri, dengki, yaitu secara globalnya. Makanya mari saat ini mari kita lur semuanya termasuk saya sendiri, marilah kita perbaiki diri kita sendiri, termasuk ibadah kita yang utama yang akan nanti menjadi bekal buat kita semuanya, bukan untuk orang lain lur ya kan, untuk diri kita sendiri gitu. Walaupun saya nggak tahu setinggi apapun ilmu ya toh, kita saling mengingatkan seperti itu. Terkadang saking tingginya ilmu bisa